Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majelis maulid, majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam buku catatan amal, dan mudah-mudahan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Al-Adhkar karya Al-Imam Nawawi. Di pertemuan sebelumnya terakhir kita membahas bahwa para ulama mengatakan dianjurkan bagi kita ketika mendapati hadis itu dhaif, hadis itu lemah, untuk tetap mengamalkan isi daripada hadis tersebut. Utamanya jika di situ ada menyebutkan fadilah, keutamaan satu amalan, atau menjelaskan tentang bahayanya satu amal supaya kita tinggalkan. Walaupun hadisnya dhaif, kita ikuti begitu, selama hadisnya tidak terlalu lemah atau maudhu. Adapun yang berkaitan dengan hukum halal dan haram, atau hukum-hukum jual beli, hukum pernikahan, hukum talak, maka kita hanya mengikuti hadis yang sahih, yang benar, dan al-hasan berkaitan dengan hukum, tidak memakai hadis yang lemah. Tapi lek ono amalan-amalan walaupun lemah hadisnya kita ikuti. Kalau hukum-hukum kita mengikuti hadis yang sahih dan yang hasan saja. Kenapa sih Al-Imam Nawawi menyebutkan hal ini dalam kitabnya? Karena nanti ketika kita ngaji terusan daripada kitab Al-Adhkar ini, kadang-kadang beliau menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, yang lemah begitu. Nah, sebelum nanti salah paham begitu, ini kok hadis lemah kok disebutkan dalam kitab ini, ya boleh apa enggak? Nah, sebelum terjadi itu diterangno oleh Imam Nawawi. Kalau berkaitan dengan amalan-amalan itu kita ikuti, kalau berkaitan dengan hukum-hukum syariat kita hanya mengikuti yang sahih dan yang hasan. Itu secara ringkasnya seperti itu. Kemudian kata beliau, i'lam annahu kama yustahabbu dzikru yustahabbul julus fi hilaki ahlih. Ketahuilah bahwa kita ini dianjurkan untuk berzikir sebagaimana dianjurkan kita untuk zikir, maka dianjurkan juga kita duduk di majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Ya, zikir di rumah itu dianjurkan, tapi ketika ada kumpulan-kumpulan zikir juga kita dianjurkan. Ya zikir ijen jalan, zikir bareng-bareng jalan gitu. Lah iso maca kitab di oma, maca kitab ngaji. Tapi kalau ada majelis-majelis ilmu yang dibacakan kitab-kitab, kita juga bergabung begitu. Ngaji dewi yo, ngaji bareng ya. Tapi kalau tidak bisa baca kitab, ya mau tidak mau kumpul dengan majelis-majelis ilmu. Sebagaimana kita dianjurkan untuk berzikir, juga dianjurkan gabung dengan majelis-majelis zikir.
Dianjurno ngaji, juga dianjurkan kumpul di majelis yang di situ ada pengajian-pengajian ilmu. Wa qad tadhaharat al-adillah ala dzalik. Dalil-dalilnya banyak. Dalil-dalilnya banyak. Wa sataridu fi mawadhi'aha insyaallah taala, dan nanti akan disampaikan oleh beliau Imam Nawawi, ada di waktunya, maksudnya tempat-tempatnya. Wa yakfi fi dzalika hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati riyadil jannah, kebun-kebun surga, farta'u, maka mampirlah, masuklah. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu kebunan surga ya Rasulullah? Qala hilakuz zikri, yaitu majlis zikir, majlis ilmu. Fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaikah, karena sesungguhnya Allah itu punya malaikat-malaikat sayyarat yang tugasnya itu keliling. Apa yang dicari? Yatlubuna hilakaz zikri, malaikat-malaikat ini keliling-keliling mencari majlis-majlis zikir, majlis ilmu. Fa idza atau alaihim, ketika mereka ketemu dengan majlis zikir, majlis ilmu, haffu bihim, maka malaikat-malaikat itu kumpul kabeh, kumpul semuanya, bergabung. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dikatakan oleh para ulama bahwa majelis ilmu dan majelis zikir itu tempat untuk manusia itu menghidupkan hati, tempat manusia untuk menghidupkan hati. Dan majelis-majelis ini bisa mensucikan jiwa manusia, termasuk cara supaya kita menjadi orang-orang yang sukses, selamat dunia sampai akhirat. Caranya yaitu dengan gabung menghadiri majelis zikir dan majelis ilmu. Kenapa kok bisa hati itu bisa urip, kemudian jiwa itu bisa suci, kemudian kita bisa menjadi orang yang selamat dunia akhirat dengan menghadiri majelis ilmu, majelis zikir? Kok bisa? Ada apa di majelis zikir itu? Karena di majelis zikir itu, majelis ilmu, tu'arrifu billah, orang yang tidak kenal dengan Allah sedikit-sedikit kenal sama Allah Tuhannya. Wa tuqarribu minhu, orang yang jauh daripada Allah berkat kumpul di majelis zikir, majelis ilmu, yang jauh dari Allah menjadi dekat dengan Allah. Wa fiha ta'limu sahihiddin, dan di majelis-majelis ilmu, majelis zikir, kita bisa mengetahui urusan agama sing bener itu ya apa, menjalankan agama sing tepak itu seperti apa, yaitu caranya dengan hadir majelis-majelis seperti ini. Makanya kalau orang rutin hadir majelis, insya Allah selamat dunia akhirat. Nah, dalam hadis yang kita baca barusan ini, Nabi SAW
menyamakan modokno majlis ilmu, majlis zikir dengan riyadul jannah, dengan kebunan surga. Kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah, lek ngelewati kebune surga mampir gitu. Riyad itu, kebun itu tempat yang di situ bihi khudratun wa zuhrun, sing akeh ijo-ijone, kemudian banyak bunga-bunganya. Tempat yang bagus, taman surga. Jadi majelis-majelis seperti ini sama Nabi itu diperumpamakan seperti taman-taman surga yang indah. Kenapa? Karena sebagaimana manusia itu kalau sudah masuk ke satu taman, ke satu kebun sing dingin, kemudian banyak tanaman, banyak bunga-bunga, dia mendapatkan rohah, ketenangan hati, tumakninah, ya, hati ini jembar, enak, hati ayem begitu kalau masuk ke taman, ke kebun. Sama seperti orang yang hadir di majelis zikir, majelis ilmu, ketika nyampe di tempatnya tenang hati. Masalah-masalah yang sebelum-sebelumnya lupa dia, enak, tenang, nggak mikir apa-apa. Metu teko majelis sumpek maneh. Kenapa? Ya memang seperti itu. Jadi nikmatnya majelis itu bisa dirasakan. Seperti manusia masuk ke dalam taman-taman yang ada bunga-bunganya, dinikmati, dilihat gitu. Nanti keluar dari taman, wis urusan mana ya begitu. Majelis juga seperti itu. Urusan-urusan lupa semua, utang-utang lali. Nanti keluar dari majelis eling mana ya begitu. Karena itu disamakan oleh Nabi majelis zikir, majelis ilmu itu seperti taman-taman surga. Kenapa? Yaitu tadi orang yang hadir, yang masuk mendapatkan ketenangan hati, ya, ketenangan jiwa. Farta'u, lek wis ono majelis yang seperti itu mampir, kata Nabi. Diwasiati oleh Nabi, mampiro, ya, aja diinceng tok, ya. Oh wis mulai, tapi tidak gabung. Oh wis kabeh buyar, tapi tidak gabung. Mampir. Karena itu wasiatnya Nabi SAW. Barang siapa yang mampir ke taman surga, kebunan surga, majelis zikir, majelis ilmu, maka dia mendapatkan segala kebaikan. Semua kebaikan dia dapatkan. Jadi kebaikan itu ojo dihitung duit tok. Oleh duit berarti oleh barokah gitu ya. Oleh keapian, enggak. Kebaikan itu bukan uang saja, kebaikan itu macam-macam. Ya, kesehatan itu kebaikan dari Allah. Ya. Berkat hadir majelis misalnya anak-anaknya jadikan anak-anak yang baik, itu kebaikan dari Allah. Hubungan dia dengan istrinya semakin baik, itu kebaikan dari Allah. Setiap ada kesulitan diberikan jalan sama Allah, itu kebaikan, barokah daripada majelis. Karena itu disuruh mampir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis ini Nabi itu ngajak kita supaya kalau ada majelis-majelis zikir jangan sampai ditinggal, ojo sampai absen, ya. Apalagi majelisnya cedek omah, nggak butuh sepeda motor, ya. Tinggal jalan kaki melaku nyampe ke majelisnya. Eman-eman, apalagi sebulan sekali. Kadang saya ono prei ini misalnya. Kapan mana menghadiri majelis? Alhamdulillah ada majelis yang dekat rumah. Berarti kebaikan itu dicedekno ambek Gusti Allah. Tidak dikasih kesulitan.
tinggal keluar nyampe majelis. Karena itu ikuti daripada wasiatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian Nabi mengatakan bahwa Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang mana tugasnya itu keliling-keliling mencari majelis-majelis zikir dan majelis ilmu. Kalau sudah ketemu itu celuk-celuk malaikat yang lain. Ya, ini loh. Yang kalian cari itu ada di sini. Ayo ngumpul semua malaikat. Ini hadisnya sebenarnya panjang ini ya. Hadis yang panjang menjelaskan tentang fadilah daripada majelis zikir, majelis ilmu. Jadi dalam hadis yang panjang ini Nabi menyatakan, menjelaskan ada malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Uripe ku wis pokok keliling-keliling begitu. Ya, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, pokoknya keliling dok. Kemudian kalau sudah bertemu dengan sekelompok manusia, duduk bareng, zikir kepada Allah, belajar ilmu, ya, tidak berkumpul kecuali untuk itu, untuk zikir, untuk mempelajari ilmu agama. Maka kalau sudah bertemu dengan majelis seperti ini, mereka itu tanadau, sing nemu nyeluk sing gak nemu begitu, memanggil malaikat-malaikat yang belum mendapati majelis zikir, menyatakan halummu ila bughyatikum, ayo ini loh sing kon dolek-doleki iki lho ana dik gini, ada di Rejoso misalnya ya gara-gara kita ini banyak dosanya ya, akhirnya tidak ngerasa oleh anak malaikat begini. Kalau sudah ketemu majelis seperti ini, diceluk yang lainnya, iki loh sing kon doleki ayo mrene yo kumpul, datang semuanya. Nah malaikat ini kalau kumpul tidak seperti kita ini lunggung itu enggak, tapi ke atas, ke langit, numpuk nang langit, semakin tinggi ya. Jadi majelis kita ini nyambung dengan yang di langit, dengan dihadiri oleh para malaikat Allah. Kalau sudah selesai itu pengajian majelis, maka malaikat-malaikat ini naik. Ya. Ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fayaqulullahu azza wa jal ayyu syai'in taraktum ibadi yasnaun. Malaikat, kalian ini meninggalkan hamba-hambaku tadi itu, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka amalkan? Maka kata malaikatnya, yas'alullaha azza wa jal an ibadihi alladzina yadhkurunahu. Ya, tanya Allah itu. Taraknahum yahmadunak wa yumajjidunak. Ketika tak tinggal, kami tinggal itu majelis, ya mereka ketika itu menyebut namamu ya Allah. Ya, menyebut nama, berzikir kepadamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada malaikat, hal ra'auni, itu wong sing nyebut-nyebut aku, ya, menyebut namaku di majelisnya, apakah hamba-hamba itu pernah menyaksikan aku, pernah melihat aku? Fataqulul malaikatu la, tidak ya Allah, mereka tidak memandang, tidak melihat Anda. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, kaifa law ra'auni, bagaimana kalau orang-orang yang zikir itu memandangku, melihat aku? Maka kata malaikat, law ra'auka lakanu asyadda tahmidan wa asyadda tamjidan wa asyadda laka dzikra. Kalau seandainya yang hadir majelis itu menyaksikan engkau ya Allah, maka mereka akan lebih hebat lagi dalam zikir karena menyaksikan Tuhannya.
Wong ndak menyaksikan aja mereka zikir kok. Apalagi kalau menyaksikan engkau ya Allah, maka akan semakin banyak zikirnya kepadamu. Kemudian Allah tanya lagi, wahai malaikat, wa ayya syai'in yatlubun, ada permintaan enggak orang-orang sing hadir majelis itu? Punya permintaan enggak? Maka kata malaikat, yatlubunal jannah, permintaan harapannya sing hadir majelis ini satu, apa? Pengen masuk surga. Pengen masuk surga, itu keinginannya. Maka Allah bertanya, fahal ra'auha, sing jaluk surga itu pernah jaluk surga ta? Kok jaluk surga itu pernah ngelihat surga apa enggak? Maka para malaikat mengatakanlah mereka tidak pernah ngelihat surga. Kata Allah, bagaimana kalau mereka melihat surga? Maka malaikat menjawab, lau ra'auha lakanu ashadda laha talaban wa ashadda 'alaiha hirsa. Seandainya kamu kasih waktu sebentar ya Allah, ini yang hadir-hadir majelis ini dibukakan pandangannya bisa ngelihat surga walaupun beberapa detik, maka mereka pasti akan lebih berkeinginan untuk masuk surga. Ndak ketok surga jaluk surga, apalagi diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tambah kepingin mana begitu. Wa min ayyi syai'in yata'awwadzun, ada ndak yang mereka takuti sehingga mereka berlindung darinya? Kata Allah, maka para malaikat mengatakan yata'awwadzuna minan nar, mereka itu berlindung takut daripada api neraka, kata para malaikat. Kemudian Allah bertanya, fahal ra'auha, apakah mereka pernah melihat neraka? Maka kata para malaikat, enggak ya Allah, mereka tidak pernah melihat neraka ya Allah. Bagaimana kalau saya tampakkan neraka walaupun sebentar ya? Ditutup neraka itu seperti apa sih? Mau dinampakkan kepada kita? Maka kata malaikat, lau ra'auha lakanu ashadda minha haraban, seandainya engkau nampakkan itu neraka kepada mereka ya Allah, maka mereka akan semakin ketakutan nantinya, maka akan semakin berharap untuk diselamatkan daripada api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada para malaikatnya, inni ushidukum anni qad ghafartu lahum, saksikan wahai para malaikat, orang-orang yang hadir majelis itu, majelis zikir itu, orang-orang yang menghadiri majelis ilmu itu, saat ini dosa-dosanya saya ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi ya karena kita ini tidak paham majelis itu seperti apa, yang kita dapat itu apa, karena kita tidak paham, akhirnya ya itu tadi, kadang-kadang berat, kadang-kadang malas, mau hadir majelis itu malas, padahal di situ kebaikan-kebaikan yang besar disiapkan oleh Allah Subhanahu. Beruntung orang-orang yang istiqomah menghadiri majelis-majelis zikir, menghadiri majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para malaikat mengatakan, inna fihim fulanan al-khata, ya Allah, lek sing lainnya diampuni dosa tidak apa-apa, tapi ada 1-2 orang yang keterlaluan, dia itu dosane kakek. Dosane kakek, lek kanca-kancane iki dosane didik. Kalau yang 1-2 ini kakek dosane bendino maksiat, ndak mandek-mandek. Ya, fulanan al-khata, banyak ngelakoni maksiat. Kemudian dia ini hadir di majelis ini tujuannya bukan untuk zikir, bukan untuk ngaji ilmu, bukan. Innama ja'ahum lihajah, dia datang ke majelis ilmu, majelis zikir karena ada kepentingan. Bu koncone sing pernah utang ana ndek kono misalnya kabeh ditagih, ngenteni buyare majelis atau seperti apa. Ndak niat ini. Maksudnya malaikat ini
ampunono yang lain, yang ini jangan gitu loh. Karena ndak niat. Wis ndak niat dosane akeh maneh ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, humul qaumu la yashqa lahum jalisun, dalam satu riwayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini kumpulan ini, siapapun yang gabung di situ tidak akan menjadi manusia yang celaka walaupun akeh dosae. Lek wis gabung sama kumpulan majelis zikir, majelis ilmu, walaupun dosanya banyak, walaupun niat tidak tepat, maka tidak akan celaka, tidak akan sia-sia hadirnya dia, kata Allah Subhanahu, tetap diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya niat yang baik ya. Kemudian berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis-majelis seperti ini, dengan berharap dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang husnudzon sama Allah. Yang husnudzon sama Allah. Lek ana menungso apik terkenal wong apik wong salah model opo ae dimaafkan sama dia. Menungso bukan manusia biasa, tapi memang orangnya baik memang. Keliru apa misalnya, oh ya tak sepurani gitu. Nanti salah apa, tak sepurani. Semua orang dimaafkan kesalahannya sama orang. Itu salah satu daripada hamba Allah. Loh, yang membuat dia menjadi manusia pemaaf itu siapa? Ya Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau ada manusia seperti itu, kita yakin kok lek salah mbek dhewe dimaafkan ya. Apalagi kita bersalah kepada Allah Subhanahu, masa ndak yakin dimaafkan sama Allah? Ya harus lebih yakin. Harus luwih yakin bahwa pasti Allah saat ini mengampuni dosa-dosa saya, begitu. Ini harus berbaik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis-majelis seperti ini tidak sia-sia. Ya, mudah-mudahan apa yang kita minta, baik urusan duniawi, baik urusan agama, urusan akhirat, mudah-mudahan semua hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dijauhkan dari segala macam hal yang kita tidak inginkan. Sing elek-elek mudah-mudahan jauh daripada kita, baik di dunia ataupun nanti ketika kita masuk ke alam kubur, mudah-mudahan dijauhkan daripada siksa, dan nanti di akhirat mudah-mudahan dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan dijaga dari segala bentuk maksiat. Mudah-mudahan bisa bersemangat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.